Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberi petunjuk dalam pengerjaan pembelajaran KB3 ya. Di sini ya. Kita akan lihat di sini KB3-nya. Nah, maaf saya ulang lagi. Kita ke depan saja. Ya. Di sini saya perbesar, di sini pembelajaran KB3. Saya akan jelaskan secara singkat karena mengingat kuotanya sedikit ya, supaya tidak membuang kuota terlalu banyak. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Jadi di sini ini permainan ini tidak usah kita mainkan. Jadi ini hanya kalian diminta membaca pada halaman ini, bisa dilewati saja. Halaman ini kita lanjutkan pada halaman 18. Ini kita lewati ya, halaman ini kita lewati. Halaman 18 kita lewati. Lalu kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini kalian baca, kalian di sini diminta membaca, di sini diminta membaca. Saya akan terangkan cara intinya. Jadi ini nanti dibaca. Diminta kalian melakukan pengamatan. Pengamatan pertama ini adalah pohon bambu. Jadi ciri khas pohon bambu. Nah, ini ada ciri khasnya, nanti dibaca saja. Ini hanya diminta dibaca. Kemudian ini ada sebuah pertanyaan. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan yang hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain tumbuhannya berbeda, ciri khasnya memiliki perbedaan. Jadi di sini adalah bisa kita sebutkan bahwa setiap tumbuhan itu memiliki ciri khusus. Ciri khusus itu ciri yang hanya dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Misalnya ini bambu, cirinya dia memiliki bulu halus atau yang sering dinamai lugut, batangnya berruas-ruas, itu contoh bambu. Ini dibaca bagian ini. Hidrofit, hidro itu air, fit tumbuhan, berarti tumbuhan yang berada di air. Nanti ini dibaca. Yang harus kalian lakukan, tulis ciri khususnya ya. Ciri khusus, tulis saja. Nanti ini masuk catatan. Ciri khusus hidrofit. Nah, nanti hidrofit itu tumbuhan air ya. Ciri khusus tumbuhan air nanti tulis di 1, 2, 3 apa saja. Kita halaman selanjutnya. Nah, ini higrofit. Nah, higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Lembab itu seperti daerah kita ini lembab, higrofit. Basah tetapi tidak berair ya. Itu lembab. Lembab itu basah tapi tidak berair. Itu higrofit. Tumbuhannya apa saja? Nanti kalian tulis ciri khususnya. Ciri khususnya. Ciri khusus tumbuhan yang hidup di daerah lembab apa saja? 1, 2, 3, 4. Sama tulis tumbuhannya ya. Tulis tumbuhannya selain pakis. Contoh pakis. Nanti kalian tulis selain pakis. Xerophyt. Xerophyt ini istilahnya bisa diistilahkan di daerah kering, jarang air, tumbuhan jarang air. Nanti kalian tulis ciri khusus. Ciri khususnya, khusus tumbuhan xerophyt yang hidup di daerah jarang air itu apa saja. Lalu 1, 2, 3. Lah nanti setelah ditulis kalian tulis contohnya. Nah, ini supaya untuk memudahkan dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan, untuk bertahan hidup tumbuhan perlu menyesuaikan diri. Untuk bertahan hidup tumbuhan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan? Nah, ini silakan dijawab. Ini diminta dijawab. Ini kemudian kita tidak berbicara masalah ini, tidak usah dibaca. Pilihlah satu yang harus kalian kerjakan ini. Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati. Silakan kamu memilih tumbuhan di sekitar kamu. Terkait tumbuhan tersebut tidak dibatasi.
Nanti yang diamati habitatnya dan cara melindungi diri. Contoh, saya ambil contoh tumbuhan mawar. Habitatnya, habitat itu tempat tinggal, habitat. Habitatnya misalnya hygrofit. Nah, misalnya hygrofit. Cara melindungi dirinya, mawar itu berarti memiliki duri pada batangnya. Lah nanti kamu silakan untuk membuat ini, silakan kamu cari tumbuhan yang lain selain mawar ya. Nanti tuliskan hasilnya pada diagram Fryer. Diagram Fryer seperti apa? Kita lihat pada halaman selanjutnya. Nah, ini seperti ini. Nanti tumbuhannya kamu tulis ya, kamu tulis. Misalnya tadi kan saya tulis misalnya di sini cara tumbuhannya kita ganti. Misalnya tumbuhan kalau mawar ya tulis mawar ya. Mawar. Satu misalnya jenis akar misalnya. Akarnya kalau akarnya mawar karena di tumbuhannya akarnya itu bertumbuh berada di daerah yang lembab, maka dia serabut. Nah, serabut apa ini ya? Mawar serabut biasanya ya. Saya tulisannya malah menceng ya. Saya tulis agak keluar. Misal serabut gitu ya. Serabut. Ciri khusus mawarnya lagi daunnya misalnya. Daunnya bagaimana? Menyirip misalnya. Menyirip. Nah, ini cara menyesuaikan diri. Terus apalagi misalnya cara mawar melindungi diri. Melindungi diri pada batang. Ini masih dalam menyesuaikan diri. Batangnya apa? Batang berkayu kecil berkayu. Nah, ini juga. Ini bisa dikupas semua. Bunganya untuk menyesuaikan diri supaya penyerbukannya dibantu oleh lebah, maka bunganya dia memiliki warna-warni. Jadi warna-warni untuk menarik serangga. Itu contohnya. Batangnya misalnya berduri. Nah, ini contohnya. Nah, kamu bisa cari tumbuhan yang lain. Tumbuhannya boleh sejenis, boleh juga tidak sejenis. Misalnya di sini bambu, di sini pisang. Misalnya boleh tidak apa-apa. Tapi kalau bisa sejenis, misalnya di atas pisang, di bawah pisang itu juga lebih baik. Di atas bambu, di bawah bambu juga tidak mengapa. Misalnya di atas kaktus, di bawah kaktus juga tidak apa-apa ya. Nanti ditulis dalam buku. Ini tugas. Tulis dalam buku. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Lah ini dibaca saja. Ini pada bagian ini baca. Ini hanya perintah baca. Halaman 22 ya, dibaca. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Ini masih dibaca saja. Nah, ini halaman 23. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Lah, setelah kalian membaca tadi, kalian menjawab ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu artinya apa? Mengapa harus ada proklamasi? Siapa yang membacakan proklamasi? Atau siapa yang mendorong terjadinya proklamasi? Terus kemudian bagaimana proses terjadinya proklamasi? Kapan terjadi proklamasi? Di mana proklamasi kemerdekaan dibacakan? Kalau masih bingung tentang diagram ini, nanti yang keterangan ini diulang lagi depannya ya. Videonya diputar ulang lagi. Silakan nanti ini diisi. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini sudah selesai pada subtema pembelajaran 3. Saya tidak memperpanjang videonya. Untuk sementara masih video pendek-pendek. Nanti akan ada waktu video panjang, tapi sementara saya mengejar waktu, videonya pendek dulu. Saya tutup pembelajaran 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.